Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwina Anggrani Siregar. Saya dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baiklah, saya akan memulai video saya. Assalamualaikum anak-anak ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita akan melakukan pembiasaan kita membaca selama 5 menit. Silahkan dibuka bukunya. Silahkan membaca. Membacanya tidak perlu kuat-kuat, ya. Silahkan. Oke, kalau sudah dibaca, sekarang ibu ada gambar nih. Ini gambar apa? Gambar hewan apa? Hewan ikan. Ini namanya ikan mas. Nah, ikan ini berada di air tawar apa air laut? Air tawar. Sekarang ibu membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok harus menunjuk 1 orang sebagai ketua kelompok. Nah, ibu ingatkan lagi, yang namanya diskusi kelompok yang mengerjakan berapa orang? Semuanya ikut andil. Jangan hanya mengerjakan 1 orang, yang lainnya bercerita. Ibu mau semuanya ikut mengerjakan apa yang ibu suruh nanti. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Oke, sudah? Silahkan dibentuk kelompoknya. Nah, sekarang ibu jelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak ibu silahkan dengarkan apa yang ibu bilang. Nah, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, tahukah anak-anak ibu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu secara opipar. Apa itu perkembangbiakan hewan secara opipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara opipar yaitu dengan cara bertelur. Nah, seperti ikan ini. Contohnya ikan ini. Pernah melihat telur dari ikan mas? Pernah. Nah, ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu secara pipipar. Apa itu, Bu, perkembangbiakan secara pipipar? Nah, perkembangbiakan secara pipipar ini hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa saja yang melahirkan? Contohnya sapi. Pernah melihat sapi? Nah, sapi berkembang biak dengan cara pipipar atau melahirkan. Oke, sudah jelas? Ada yang belum jelas tentang perkembangbiakan hewan secara opipar dan pipipar? Nah, sekarang kita lanjut tentang manfaat perkembangbiakan hewan secara opipar. Manfaat perkembangbiakan secara opipar. Nah, embrio hewan dapat terlindungi karena adanya cangkang dari si telur. Misalnya dari suhu panas, dan dingin, seperti itu. Nah, yang kedua, manfaat perkembangbiakan hewan secara pipipar. Apa manfaatnya, Bu? Nah, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga serangan dari hewan lain bisa dihindari. Nah, kalau telur kan nggak bisa gitu kan, seperti pipipar tadi. Nah, kalau pipipar ini induknya akan membawa embrio yang berkembang dalam tubuhnya sehingga induknya dapat
menghindari serangan predator. Predator maksudnya hewan-hewan lain yang ingin mengambil anaknya, seperti itu. Nah, yang sekarang ibu mau bagi-bagi tugas kepada anak-anak ibu. Ini untuk seluruh kelompok. Nah, sekarang buka bukunya halaman 54. Halaman 54 sudah, silakan dibaca. Nah, di sana ada hewan-hewan yang hidup di negara Asia Tenggara. Oke, sudah? Silakan dibaca dulu. Nah, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu. Ada yang belum pernah mendengar kata ASEAN? Oke, tidak ada ya. Nah, ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN? Yang pertama negara kita. Negara kita apa? Negara Indonesia. Yang kedua negara apa? Negara Brunei Darussalam. Apalagi? Ada Malaysia, ada Singapura, ada Myanmar, ada Thailand, ada Laos, Kamboja, serta Vietnam dan Filipina. Oke. Nah, sekarang ibu menugaskan kepada setiap kelompok tuliskan hewan-hewan apa saja yang hidup di negara Asia Tenggara. Nah, kemudian kelompokkanlah hewan tersebut. Dia termasuk hewan yang berkembang biak secara ovipar atau vivipar. Oke, jelas? Nah, jika kurang jelas, ibu perjelas lagi. Tuliskan hewan-hewan yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian kelompokkan. Misalnya ikan lele misalnya. Kelompokkan dia kelompok ovipar atau vivipar. Jelas? Oke, silahkan dikerjakan, nanti dibacakan. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah. Baiklah, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu kegiatan ekonomi dan kondisi geografis di kawasan ASEAN. Nah, di sini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, mengekspor hasil bumi seperti minyak bumi. Yang kedua, menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Nah, ada yang belum tahu apa itu ekspor? Nah, ekspor jadi dijelaskan ya. Silakan didengarkan, kalau perlu dicatat. Nah, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya contohnya nih, ibu akan mengekspor karet ibu dari Medan ke misalnya ke Singapura. Itu namanya ekspor, dari dalam negeri menuju luar negeri. Beda lagi dengan impor kebalikannya, kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dari luar negeri. Oke. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu mengekspor hasil laut seperti ikan tuna ataupun udang. Nah, yang keempat, mata pencaharian penduduk Indonesia yaitu pertanian, pertambangan, dan industri. Hubungan dengan kondisi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak gunung berapi. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga banyak ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan dan sumber daya alam serta hasil bumi yang sangat melimpah. Nah, ibu mau tanya, di sini siapa orang tuanya yang petani? Oke. Gimana apa yang ditanam oleh orang tua anak ibu? Bersawah. Oke, bersawah. Apalagi? Menanam jagung, menanam timun. Ada yang menanam karet?
ada. Nah, Indonesia ini sangat subur. Yang kedua yang kita bahas yaitu kegiatan ekonomi dari negara Singapura. Sebagai negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Nah, Singapura juga menjadi negara transit teramai di Asia. Apa itu transit? Nah, transit adalah tempat singgah ataupun lintasan barang dagangan. Yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi di Singapura tergantung pada kegiatan ekspor dan impor di bidang manufaktur. Nah, hubungan dengan kondisi ekonomi, Singapura bukan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Beda dengan Indonesia. Indonesia luas sekali. Kemudian lahan pertaniannya juga luas seperti itu. Beda dengan negara Singapura. Lahan pertaniannya yang bukan. Nah, Singapura ini adalah bukan negara yang memiliki wilayah lahan pertanian yang luas, sehingga penduduk Singapura tidak menekuni pertanian. Beda dengan Indonesia. Indonesia menekuni pertanian seperti itu karena kondisi wilayahnya yang sangat luas sehingga cocok untuk dibuat pertanian. Kemudian wilayah Singapura meskipun tidak begitu luas, akan tetapi merupakan tempat strategis sebagai tempat transit. Seperti yang Ibu bilang tadi, tempat singgah ataupun lintasan barang dagangan dan pelabuhan teramai sebagai jalur perdagangan internasional. Nah, sudah tahu kan perbandingan dari kegiatan ekonomi Indonesia serta Singapura. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, jika tidak ada lagi, karena waktunya sudah habis, Ibu kasih tugas, lihat halaman 55, di sana ada tugasnya. Silakan dikerjakan. Ibu harap tidak ada yang mengerjakan PR di sekolah. Apa itu PR? Pekerjaan rumah. Dibuatnya di rumah. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.